Kalau kalian perhatikan setiap kali Indonesia bangun proyek besar, entah kereta cepat, bus, IKN, tol, atau pelabuhan, kata yang paling sering dipakai untuk menyerangnya cuma satu, utang. Dan yang menarik, banyak orang langsung panik, marah, atau sinis. Padahal belum tentu paham konteksnya. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya simpel, karena kata-kata bukan cuma bunyi. Kata-kata adalah senjata politik ya, framing politikus dan media. Dan di Indonesia ada fenomena yang cukup memprihatinkan ya. Banyak politikus-politikus yang ahli dan kompetitor yang merasa dirinya cerdas, padahal cuma memainkan kedangkalan berpikir dengan cara menggiring opini, memakai satu kata yang sangat emosional, yaitu utang. Mereka tidak membahas manfaat ekonomi, tidak bicara cost benefit, tidak bicara jangka panjang, cukup sebut kata utang berkali-kali. Dan rakyat otomatis takut. Ini bukan kecerdasan, ini manipulasi persepsi publik. Psikologi dibalik kata utang. Kenapa kata utang begitu efektif? Karena ini murni permainan propaganda. Yang pertama, negatif bias. Otak manusia lebih cepat menyimpan hal negatif daripada positif. Kata utang sama dengan beban, ancaman, rasa takut. Padahal nominal yang sama, kalau disebut investasi, emosinya langsung berubah jadi masuk akal, produktif, masa depan. Kedua, penyederhanaan berbahaya. Proyek seperti kereta cepat, bus itu kompleks, ada teknologi, logistik, multiplier efek, efisiensi waktu, dan lain-lain. Tapi kalau dibungkus dengan kalimat sederhana, itu proyek utang, maka publik langsung menghakimi tanpa berpikir, narasinya jadi korban. 3. Narasi korban dan penyelamat. Dengan menyebut utang, politisi bisa memposisikan diri seolah-olah mereka membela rakyat kecil yang sedang diseret ke jurang kritis. Padahal motif sebenarnya dukungan politik, popularitas, framing, bukan edukasi. 4. Menghilangkan nilai masa depan. Kata utang memaksa fokus ke beban saat ini, sementara kata investasi mengarahkan fokus ke manfaat 10-30 tahun ke depan. Makanya narasi utang tidak pernah mau bicara soal manfaat jangka panjang. 5. Efek anchoring, jangkar pikiran. Begitu publik pertama kali dengar utang luas menggunung, itu jadi jangkar. Berapapun kemudian manfaat yang dijelaskan, otak tetap kembali ke jangkar negatif itu. Jadi kesimpulannya, kenapa kata utang dipakai? Karena bisa memicu ketakutan cepat, mematikan logika analisis, mudah menggiring opini massa, dapat simpati tanpa perlu data, mengubah rakyat dari pemikir menjadi reaktif.